NU memang lahirnya 1926, artinya itu sebagai ormas Pak. Dan adapun kalau berkaitan dengan persatuan guru, dulu itu persatuan guru 1952 itu hanya bersifat sebuah media-media yang disebar-sebarkan karena untuk mengkabarkan berkaitan dengan kemajuan-kemajuan pendidikan. Jadi sambil santai-santai aja kamu ya. Apa yang tadi itu Ibu Sekjen, kebetulan Ibu Sekjen Kiai, jadi dia Pak Sekjen, jadi Ibu Sekjen Bu Lilis Sulasmayati juga rekan Pak Sekjen, rekan UJ juga. UJ itu ceritanya Pak Kiai, nggak tahu tuh apa itu namanya UJ, apa mungkin kegantengan saya sama dia UJ kan begitu. Ya ketua ya, jadi UJ itu ceritanya konon ceritanya jadi mungkin Ustadz J. Oh ya sebenarnya Ustadz, Kiai, Habaib semuanya para kesepuhan apa kalau dalam konteks Gusdurian dalam konteks Gusdurian itu ada Kiai Kelangitan ya, ada Kiai Kelangit langsung begini aja sudah kontaknya dengan Allah kan begitu. Kalau kita mau kontak mungkin nangis nih udah kontak heran. Punya karena wakil barang-barang sing APBD-nya manjing. Kamu gitu. Tapi Sinyalir malah terganggu. Jadi kalau Kiai Khawasil Khawas, kalau ke Gusdurian itu bahasa Kiai Kelangitan, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah kontaknya dengan batinnya dengan Allah, dengan Gusti Allah. Jadi kan seakan-akan Kiai Kelangitan dan Kiai Khawasil luput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang dikatakan oleh Pak Ketua, Pak Suroji beserta kawan-kawan, ini Kang Sopan juga masuk. Ini ketuanya itu sudah Kang Anu ya, Kang Mulas ya sudah kontak ke Pak Sekur, ke UJ. Jadi pengen WC sih yang penting mah jalan aja dulu karena SK sudah turun kan begitu Kang Sopan. Makanya Kang Sopan ini sebagai sekretaris wakil ketua, yaitu artinya wakil ketua itu kan backupan ketua. Kalau sekretaris itu kan biasanya terkait dengan administrator. Kalau dalam bahasa pemerintah daerah itu ada pegawai administrator. Pegawai administrator itu siapa? Sekmat, Seklur, Sekdis yang biasa ngurusin administrasi, yang biasa ngurusin rumah tangga, itu namanya pegawai administrator. Ada pegawai pengawas, ya tujuannya ngawasin orang yang salah terus. Siapa? Inspektorat. Ada juga kayak begitu. Jadi malaikat dunia kan kayak begitu. Jadi malaikat apa itu yang mencatat ambil atid ya, Rokib atidnya dunia itu namanya siapa? Inspektorat BPK Pak Ketua. Nah terlepas dari itu ya konteks pergunung hari ini tadi sudah disampaikan itu hierarkinya begitu, sama dengan hierarkinya dengan KNU-an. Kenapa demikian? Karena pergunung ini adalah banom. Mungkin Pak Ketua ya tadi sudah disinggung lah. Banom itu badan otonom. Jadi badan otonom itu adalah pergunung itu lahir dari KNU-an. Jadi NU. Jadi kita itu adalah embrio. Kalau dalam bahasa UJ, embrio. Jadi embrio itu dilahirkan oleh NU. Kalau untuk partainya mah biasa NU itu ada di mana-mana, begitu kan. Tetapi mohon maaf kalau partainya NU aslinya itu PKB. Karena memang ini partai itu sudah satu alat untuk kepentingan masyarakat, untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, ujungnya orang itu ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya ada dewan, ada DPRD, anggota DPRD dari partai apapun yang ikut gabung dengan pergunung, ya kita terima. Karena kita itu adalah aspiratif, kolaboratif, kan begitu Pak Ketua. Kan Pak Ketua itu juga sering ngomong ke kita, ke UJ itu, Ustaz, ke UJ kolaboratif, iya kolaboratif terhadap semua elemen. Tetapi dalam koridor, dalam rangka, dalam casingnya itu aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Kalau bukan an-nahdiyah, aswaja an-nahdiyah.
Kalau sudah berbicara Aswaja ya tentunya An-Nahdliyah. Aswaja ahli sunnah wal jamaah An-Nahdliyah itu kelompok ke-NU-annya ada di Pergunu. Kalau bukan keaswajaan, ke-NU-an, ke-Nahdliyahan, itu mohon maaf ketua, kita tolak. Karena hitoh kita itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kaitan dengan Pergunu, betul memang histori tadi sudah disampaikan oleh ketua. Sebetulnya mungkin UJ posisi di kota itu wakil ketua satu, backup ketua. Ya, dia saling backup lah. Wakil ketua, sebetulnya memang wakil ketua itu bidang organisasi. Jadi terkait dengan PAC, pengurus anak cabang, ranting segala macam. Ini memang tupoksinya UJ, tupoksinya saya. Tetapi ya saling berkomunikasi saya sama ketua dengan sekjen dan dibantu sama Kang Juli. Nah kemarin Pak Ketua tuh Ronso itu mendatangi PAC, calon pengurus PAC karena belum dilantik. Ini kawan-kawan sekalian, Pak Kiai semua yang ada di sini itu calon pengurus. Jadi yang namanya calon pengurus itu jero arpannya calon pengantin mah, wih kudu didandani terus. Ketua di klambeni segala macam. Tadi sudah diceritain mau dipakein klambi segala macam atau baju segala macam. Tapi kita sudah komunikasinya bagaimana tidak memberatkan kepada kawan-kawan. Tidak memberatkan kepada kawan-kawan. Akselerasi kalau dalam bahasa Pak Wali Kota hari ini, inovasi. Inovasinya ketua ya sama kita sama kawan-kawan di pengurus kota. Nih terus komunikasi dengan Pak Yandri. Kemarin kita pengurus cabang saja pelantikan di hotel. Pak Wali Kota disampaikan sama kita ya ketua. Izin Pak Wali tanggal sekian hari ini kita akan pelantikan. Di mana pelantikannya? Hotel. Apa jedang kaget Pak Wali Kota. Nambahin. Kaget gitu. Kenapa kagetnya? Organisasi yang baru dilantik, ini pelantikannya sudah di hotel. Ini pasti tanda tanya uangnya dari mana? Kita ceritain sama Pak Wali Kota. Oh begitu. Ini berarti kolaborasi dan inovatifnya pengurus cabang. Apresiasi Pak Wali Kota. Maka hari ini pun juga besok minggu ini bukan masih simpang siur ya ketua. Jadi kalau sudah fix nih, walaupun memang UJ secara pribadi sangat sibuk sebetulnya. Pak Ketua nunjuknya ketua pelaksanaan pelantikan PAC sekota Cilegon, ketuanya UJ. Sekretarisnya Juli. SK-nya udah turun. SK-nya sudah turun. Hanya sayang SK-nya tidak bisa digadekan ke PP. Hanya SK-nya sayang tidak disekolahkan di WJB. Jadi Pak Ketua menunjuk kepada saya secara pribadi, dan sebenarnya sudah disampaikan sama Pak Ketua. Saya hari Minggu itu ada orang tua angkat saya, Pak Kiai Haji Amin Fatoni mau ngajak ketua saya bilang. Tapi karena ini demi organisasi, ya kita akan bagi tugas. Misalnya pagi ke sana dulu, kemudian sambutan segala macam beres, nanti ke sini dulu, setelah di sini beres ke sana lagi. Ya kita bantu lah, bagi-bagi bareng. Di sana sukses, di sini juga sukses. Dan rencana memang Pak Kiai Haji Amin Fatoni juga mengundang Pak Wali Kota juga. Pas akan juga. Ya belum terkonfirmasi. Kemarin mau ke sana Pak Wali Kotanya sedang di luar. Dan saya sampaikan lagi Pak Ketua kepada forum yang berbahagia ini, kita sering komunikasi sama Pak Ketua. Surat kita sudah tayangkan ke Pak Wali Kota terkait dengan permohonan snack dan makan, kemudian permohonan tempat, berikut dengan permohonan kata sambutan Pak Wali Kota dan melantiknya. Itu kita sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota, Sekpri, lewat Sekpri Pak Deni. Tetapi lewat Walpri juga, karena Pak Deni sangat luar biasa, kayak presiden baik. Sekarang itu ada Sekpri, ada Walpri, ada ajudan. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasanya Pak Hedi hari ini, pemberdayaan sepertinya kan begitu. Sekpri, sekretaris pribadi ada 2 orang, Kang Deni sama Pak Deni sama yang perempuan itu siapa namanya? Nah, yang perempuan tuh yang suka biasa di sekretariat saja, itu namanya Sekpri, sekretaris pribadi. Ada Walpri, ada pengawal pribadi itu dari Polres. Ada 2, Pak Agung sama Pak siapa itu kalau misalnya. Ada juga ajudannya jadi 2, ada Eko sama Nova. Nah kita komunikasi sama Kang Eko, sudah oke, kemudian diarahkan kepada Pak Deni karena Sekprinya dan sudah oke. Terkait dengan tempat sudah dikonfirmasikan kepada Kominfo. Jadi nanti rencana kita akan pelantikan sekota Cilegon PAC itu di Kominfo, Dinas Kominfo di pemerintah daerah yang baru ya, ketua yang baru.
di Kominfo yang baru, yang dekat, yang Sungai. bawahnya radio, Iya. bawahnya radio, Gedung Edi. Geraha Edi, radio, kemudian ada sungai, ya ada sungai, ada danau di situ. Begini. Jadi ini Kaitan perda- dengan perda- snack, kaitan dengan snack dan makan itu yang belum terkonfirmasi, Pak Ketua. Nanti si Haji juga memang dekat juga tuh sama Kang Haji Sayuti. Karena Kang Haji Sayuti salah satu bempre wali kota juga yang ada di sini. Makanya Haji Sayuti kudu mancing nih bergunung karena ya ini juga kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kaitan sama Pak Wali Kota, insya Allah sudah diagendakan Ketua sama Pak Sekpi, Pak Denny. Tetapi moga saja kesehatannya sudah sehat dan bisa ada waktu nanti bisa melantik kita semua. Tetapi ini masih ada kesimpang siuran nih. Kan kita juga ngajuin juga sama ketua dewan ya. Iya. Ya ketua. Ya karena memang kita sudah komunikasi sama Pak Ketua Dewan loh, bukan dewan siapa, Ketua Dewan yang mewakili semua fraksi, baik fraksi Berkarya, fraksi P3, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, segala macam itu Ketua Dewan sudah welcome dengan kita. Bahkan beliau siap menjadi Ketua Dewan Penasehat pengurus cabang Pergunu Kota Cirebon. NU saja sepertinya iri kepada Pergunu. Iri, Pak Kiai. Kita sudah komunikasi aktif sama Pak Ketua Dewan. NU-nya memiluan. Kita aktif sama Pak Wali Kota. NU-nya pengen memiluan. Pengen minta sekretariat segala macam kan begitu. Nah, kemarin kita gencar-gencarnya sama Pak Ketua progres hibah. Karena kita organisasinya legal, bukan ilegal. Pergunu ini sudah legal. Ada Kemenhumnya, kementerian dari Kemenhumnya, Kementerian Hak, Notaris. akta notaris Kemenhumnya juga oke, akta notarisnya sudah oke, kemudian di SK-kan dari wilayah dari pusat juga sudah oke. Jadi kita Pergunu ini legal. Cash bangkolnya. Cash bumpernya juga sudah oke. Jadi kita saling satu kaitan yang tidak bisa terpisahkan kan Pak Kiai. Ya mungkin ada hikmahnya kan begitu. Uji kenal di cash bangkol tinggal telepon saja, persyaratan belum sampai semuanya tapi udah keluar. Nah ini kan hal-hal kayak beginilah yang harus kita komunikasi dengan baik sama Pak Ketua Dewan pada saat pelantik raker ya. Pada saat raker, snack, makan, aqua, kemudian tempat difasilitasi oleh Ketua Dewan. Surat belum masuk, tinggal telepon udah oke. Ini kan cara-cara akselerasi kita untuk membesarkan yang namanya Pergunu Kota Cirebon. Nah kawan-kawan sekalian, ya tentunya insan pendidik ya. Khawatir juga kawan-kawan masih pertanyakan, wih, Kang Ujannya masih jadi guru tak? Ya silakan cek saja setiap minggu. Belum sekolahan kalian. Aljabar, Al-Minhaj. Setiap hari Minggu dari pagi, insya Allah saya pribadi masih mengajar apa yang telah diajarkan oleh Pak Kiai. Saya di Aljabar dari jam 7:30 sampai jam 12 Pak Ketua. Dan Senin juga di Al-Minhaj sama Pak Kiai Mahyani, Pak Kiai Haji Mahyani jam 11 sampai jam 12. Jadi karena memang kata Pak Kiai khairuman yamshi ala wajhil ardi al-mu'allim. Ustaz. Kan begitu ya Pak Kiai. Sebaik-baiknya orang yang berjalan di muka bumi di atas khairuman yamshi, berjalan di atas bumi ini, siapa yang paling terbaik? Al-mu'allim. Tentunya pengajar, pendidik. Pendidik juga ada kategori kan begitu. Kita juga mendidik anak, ya itu yang paling baik. Kita mendidik murid, ya itu yang paling baik. Jadi mohon maaf, bukan saja pengajar yang ada ngajar di madrasah doang yang namanya pendidik. Ini secara umum kan begitu. Secara umum. Pendidik itu secara umum. Orang tua mendidik kepada orang anaknya, ya itu yang paling baik. Apalagi kita wis mendidik anak, mendidik organisasi pula, mendidik anak-anak siswa. Ini yang paling terbaik menurut saya dan menurut ilmu agama pun juga demikian. Nah, dalam konteks kawan-kawan hari ini mau pengen kita rekrut untuk menjadi pengurus anak cabang Cibuber, ya sudah yuk sing-singkan lengan kita kan, sing-singkan lengan baju kita. Kemudian kalau ada kebanjiran, yuk dilingkis celana kita. Untuk apa? Untuk pendidik yang berahlu sunnah wal jamaah wal nahdiyah, an-nahdiyah tentunya, yang ada di Kecamatan Cibober. Kan kita sudah komunikasi kemarin sama Kang Haji Jawadi. Jadi kita sudah komunikasi
dengan berbagai macam kelurahan-kelurahan Solo ada semua. Jadi ada elemen-elemen tidak dikuptasikan kalau dalam bahasa kita. Solo ada, di Karangtengah juga ada, Pasir Amin juga ada, kemudian di Jalan juga ada, di Kalitimbang juga ada, di Kedalaman juga ada. Solo kita berkolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di kelurahan-kelurahan untuk mensosialisasikan bahwa pengurus anak cabang Pergunu Kota Cilegon, Kecamatan Cibober ini sudah terbentuk. Ayo, ada beberapa program-program yang benar-benar nanti bisa digulirkan kepada kawan-kawan sekalian. Paling utama yaitu tadi Pak Ketua, Pergunu ini untuk bagaimana mendorong keaswajaan yang ada di tengah-tengah kita, anak-anak didik kita. Mohon maaf Pak Kiai, wah habis sudah kemana-mana. Gadget satu titik aja di laptop atau di di HP kita sudah serba digital. Tinggal klik saja sudah berbeda. Maunya apa kita sudah ada di situ. Itu artinya semakin ke depan, semakin tantangan asli ahli sunnah wal jamaah itu semakin kental sekali. Maka bagaimana kita mendidik pada anak-anak kita untuk memberikan satu edukasi pembelajaran tentang aswaja. Ke depan kita sudah komunikasi ya Pak Ketua sama Dinas Pendidikan sama Pak Wali Kota. Pengennya Pak Wali Kota itu ada basis KNU-an. Contoh Al-Jabar. Ini Al-Jabar nanti identifikasi. Ini basisnya sama NU. Coba masukin ini muatan lokalnya. Muatan lokal masuk pada sanawiyah dan aliyah keaswajaan. Misalnya. Kan begitu. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah masuk pada wilayah-wilayah itu, wilayah formal. Nanti tapi kan itu dilegalisasikan dulu Pak Ketua. Khawatir misalnya kita masukin ke aswajaan, kemudian orangnya banyaknya KNU-an misalnya atau banyaknya ke Muhammadiyahan, ini juga akan ada kontroversi. Maka kita menghindari kontroversi itu, kita ada komunikasi aktif dengan dinas terkait, baik itu dinas pendidikan atau terlebih dengan Kementerian Agama Kota Cilegon. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya kawan-kawan sekalian, ya moga saja minggu besok itu sudah tidak aral malam melintang ya Ketua. Ya. Jadi mungkin maksimal itu Jumat juga kita akan ada kumpul pengurus panitia pelantikan PAC sekota Cilegon. Bagaimana membuat spanduk juga belum kita rencanakan. Spanduk juga belum ada, tetapi kalau untuk tempat kominfo sudah aman. Yang tinggal aman snack dan makannya ini belum nih. Snack dan makannya belum. Dan nanti karena desa itu juga WA saja, Kang Denny misalnya, Pak Denny, Sekri, mohon bantu snack makannya gitu kan, agar supaya turun ke bagian umum. Soalnya kalau bagian surat 3 yang kita tayangkan, pelantikan itu pertama permohonan snack dan makan itu disposisi wali kota pasti turun ke bagian umum untuk bagaimana mengendal snack dan makan. Kalau untuk kehadiran disposisinya ke Kesra, bagaimana Kesra untuk membuat teks materi buat Pak Wali Kota. Terkait dengan tempat itu disposisinya kepada Kominfo. Jadi 3 surat ini disposisinya OPD-nya berbeda, yaitu bagiannya berbeda. Kalau untuk 2 sudah aman, ini tinggal snack dan makan doang yang belum disposisi sama Pak Wali Kota. Makanya kemarin Pak Seklur UJ ini minta kepada Pak Denny, izin Pak Denny, bila perlu kita dari pengurus Pergunu mau menghadap lagi ke Pak Wali Kota. Oh iya Pak Ilman, hampura Pak Wali Kota hari ini lagi di luar. Kemarin kita ngomong kayak begitu. Saya bilang sampaikan kepada Pak Wali Kota sebelum hari Minggu kita pengen ikut menghadap kepada Pak Wali Kota terkait dengan pelantikan PAC. Karena kita sudah janji pada waktu itu ya Pak Ketua kepada Pak Wali Kota selepas pengurus cabang dilantik, pertama kegiatan skala prioritas pengurus cabang itu pelantikan PAC sekota Cilegon. Pak Wali Kota wajib yang melantik, siap. Begitu bahasanya. Kalau bahasa siap itu berarti kan semua konsekuensi logisnya yang harus Pak Wali Kota yang menanggung kita. Kalau kita mengorganisasi ala kadar, fisabilillah kita mah kan begitu ya Ketua. Adapun Ketua kemarin nalang-nalangin, UJ juga ya nalang-nalangin. Kalau lagi pas ada ya wis lah, usah dibalik-balik akan mana. Kan begitu Pak Kiai. Karena ini adalah ruh kita. Siapa lagi kalau untuk bukan yang membesarkan kita, oleh kita, dari kita dan untuk kita.
Kan itu slogan KNU kan begitu. Biasa slogan NU mah kalau kumpul kayak begini kopi mah ya insya Allah harus ada. Iya, hari udut mah ya masing-masing kan begitu. Karena ujiannya orang udut kan begitu. Itu saja. Tapi kalau untuk Pak Kiai bolak-balik nanti pengganti transport dari dari ujian lah ketua. Ya izinkan mas. Siap. Karena Kiai lah. Khusus. Murid guru saya. Itu saja bisa sampaikan. Kalau ujian mah hanya sebatas memberikan sugesti pada kawan-kawan. Ayo semangat bersama-sama. Wong saya juga di birokrasi masih semangat kok mengajar, kan begitu. Siapapun, apapun itu jabatan kita, kalau sudah masuk pada Pergunu, ya keluarga besar Pergunu. Hilangkan jabatan itu, kan begitu kita ketua. Hilangkan jabatan itu, tapi kalau sudah masuk pada Pergunu, saya wakil ketua nih ketua. Manut jadi ketua aja kamu jadi merono ya nurut. Kan begitu itu kan kita. Organisasi. Kan organisasi itu ada dua garis. Ada 3 garis, ada garis komando, ada garis koordinasi, ada garis instruksi. Itu ahlinya Mas Eko, ahlinya UJ karena ahli organisasi. Itu dalam organisasi itu ada 3 garis. Pertama garis komando, garis koordinasi, garis instruksi, garis perintah. Ketua kepada bawah, yuk sono, perintah. Kalau saya kepada ketua, izin ketua, izin garis komando, koordinasi ketua. Kalau komando dari sono ke ketua itu komando. Jadi PW pusat itu ke ketua itu komando, bukan merintah. Saya bilang komando. Misalnya ketua. Ya, Pergunu. Apa bedanya dari NU dan Pergunu? Karena yang kita tahu bahwa NU lahir itu dari 1926 dari Itoh NU. Kemudian Pak Ketua menyampaikan tadi bahwa Bandung ini Pergunu karena tadi dari 52. Nah, 52 ya. 52 yang sampaikan tadi yang saya cerna itu. Nah, itu apa bedanya kemudian dari organisasi NU dan Pergunu itu apa ada satu kesatuan atau memang bisa? Barangkali itu saja mohon diperjelas. Sampaikan Syukron Kasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Sas. Ya Bapak, jawab. Betul kan? Ya. Jadi Monggo. Oke. Oke. NU memang lahirnya 1926. Artinya itu sebagai ormas, Pak. Ya. Dan adapun kalau berkaitan dengan persatuan guru, dulu itu persatuan guru 1952 itu hanya bersifat sebuah media-media yang disebar-sebarkan karena untuk mengkabarkan berkaitan dengan kemajuan-kemajuan pendidikan. Jadi 1952 itu ada yang 52, yang 51 gitu, ada yang gitu. Cuma yang jelas kayaknya biasa masa transisi itu. Mungkin awalnya 51 tapi belum tercetuskan gitu. Nah, dulu itu masih hanya berupa sebuah majalah-majalah, kumpulan-kumpulan guru itu yang hanya berkaitan dengan menerangkan tentang kemajuan pendidikan. Bahkan tetap media dakwah. Kalau sekarang bahasanya buletin lah gitu. Nah, itu belum gabung waktu itu. Belum gabung ke bawah naungan menjadi salah satu badan otorita. Nah, mungkin bukan